Apakah Anda pernah terjaga di tempat tidur, menatap langit-langit sambil berharap mendapatkan tidur malam yang tenang tapi tak kunjung datang? Atau mungkin saat bangun pagi tubuh terasa kaku dan pegal, bertanya-tanya mengapa berat badan dan rasa lelah seolah semakin bertambah dibanding beberapa tahun lalu? Banyak yang menganggap masalah susah tidur, otot melemah, atau gelisah saat malam adalah hal yang wajar karena faktor usia. Namun, bagaimana jika anggapan itu tidak sepenuhnya tepat? Mungkin ada hal sederhana yang sering terlewatkan, tapi bisa membawa perubahan besar dalam kualitas tidur dan energi Anda saat bangun. Seringkali lansia merasa bahwa susah tidur atau rasa sakit di pagi hari adalah sesuatu yang tak terelakkan akibat proses penuaan. Namun, penelitian menunjukkan hal yang berbeda. Penyebab sesungguhnya dari malam-malam tanpa tidur atau rasa lesu saat pagi bukanlah usia, melainkan cara kita merawat tubuh sebelum tidur. Melakukan gerakan ringan secara rutin dan perlahan dapat membantu menyeimbangkan ritme tubuh dan menenangkan pikiran. Di video kali ini, saya akan memperkenalkan 5 latihan sederhana yang bisa dilakukan di tempat tidur, khusus untuk para lansia. Gerakan-gerakan ini bisa Anda praktikkan sebelum tidur untuk membantu tidur lebih pulas dan bangun dengan perasaan lebih segar. Latihan ini meliputi peregangan ringan dan teknik pernapasan yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh tanpa membebani. Jika Anda ingin mendapatkan tidur yang lebih baik dan energi yang lebih banyak saat bangun, terus ikuti video ini sampai selesai. Anda akan menemukan rutinitas baru sebelum tidur yang bisa membantu memperbaiki kualitas malam dan hari Anda, sedikit demi sedikit melalui gerakan lembut. Jika Anda belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Jika video ini bermanfaat, berikan komentar dengan angka 1. Jika belum sesuai harapan, tuliskan 0 supaya saya bisa meningkatkan kualitas video ke depannya. Yuk, kita mulai latihan ini bersama-sama. 1. Peregangan lutut ke dada untuk melemaskan pinggul dan punggung bawah. Pernahkah Anda masuk ke tempat tidur setelah seharian beraktivitas dan merasa pinggul serta punggung bawah seperti tertarik kencang? Anda mencoba menarik selimut, bergeser ke kanan dan kiri, tapi posisi nyaman tak kunjung ditemukan. Kondisi ini sangat umum dialami oleh banyak orang lanjut usia, sehingga sering dianggap sebagai hal yang wajar akibat penuaan. Mungkin Anda pernah menyalahkan aktivitas sore hari, seperti berkebun, jalan ke kotak surat, atau duduk lama menonton TV, sebagai penyebab rasa kaku dan pegal itu. Kita pun menerima bahwa nyeri dan kekakuan adalah sesuatu yang tak terhindarkan seiring usia yang bertambah, seolah tubuh mulai melambat. Namun, bagaimana jika sebenarnya kekakuan tersebut bukanlah sesuatu yang mesti ditoleransi? Bagaimana jika daripada menunggu rasa sakit itu mereda, atau malah pasrah menghadapinya, kita bisa secara lembut mengendurkan otot-otot itu setiap malam hanya dengan gerakan sederhana yang dilakukan di ranjang? Banyak lansia beranggapan bahwa sendi yang kaku dan punggung bawah yang terasa kaku adalah hal normal setelah melewati usia 65 tahun. Tapi coba pikirkan lagi. Bagaimana jika solusi untuk mengurangi ketegangan ini bukanlah dari obat atau terapi mahal, melainkan dari peregangan ringan yang bisa dilakukan sebelum kepala menyentuh bantal? Bayangkan, cukup meluangkan 1-2 menit setiap malam untuk menarik lutut ke dada, Anda dapat mengurangi kekakuan, meningkatkan kualitas tidur, dan bangun dengan tubuh yang terasa lebih ringan serta lebih mudah bergerak. Mungkin kedengarannya terlalu bagus, tapi penelitian dan pengalaman menunjukkan hal sebaliknya. Tindakan kecil yang dilakukan konsisten dapat memberikan hasil signifikan. Peregangan lutut ke dada ini menargetkan otot dan jaringan ikat di punggung bawah dan pinggul yang biasanya menjadi kaku karena lama berdiri, berjalan, atau duduk. Seiring bertambahnya usia, cakram tulang belakang kehilangan sebagian fungsi bantalan alaminya, dan otot-otot di sekitar panggul serta daerah lumbar bisa menjadi lebih pendek. Ketika Anda berbaring telentang dan perlahan menarik satu lutut ke arah dada, Anda meregangkan otot-otot seperti gluteus maximus, piriformis, dan iliopsoas sekaligus menciptakan ruang antar ruas tulang belakang. Hal ini membantu mengurangi tekanan pada saraf tulang belakang dan meningkatkan sirkulasi darah yang sehat ke area tersebut. Singkatnya, Anda mengatur ulang bagian tubuh ini, memberikan sinyal kepada otot agar rileks dan saraf agar tenang, yang pada akhirnya mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kebebasan bergerak. Berikut cara menjadikan peregangan ini sebagai rutinitas malam Anda. Mulailah dengan berbaring telentang di permukaan yang cukup keras. Kasur tempat tidur Anda sudah ideal, asalkan tidak terlalu lembut hingga membuat Anda tenggelam. Tekuk lutut kanan dan tarik perlahan ke dada, sambil mengaitkan jari-jari di bawah tempurung lutut. Biarkan kaki kiri lurus dan rileks di atas kasur. Saat menarik lutut,
Bayangkan Anda sedang mengusir ketegangan dari punggung bawah. Tahan posisi ini selama 20 hingga 30 detik sambil bernapas dalam melalui hidung dan menghembuskannya perlahan lewat mulut. Rasakan tarikan lembut di pinggul dan punggung bawah. Setelah itu, lepaskan perlahan dan luruskan kembali kaki. Ulangi gerakan ini pada kaki yang lain. 2 kali per sisi sudah cukup untuk pemula, tapi Anda bisa menambahnya menjadi 3 atau 4 kali jika nyaman. Latihan ini hanya membutuhkan waktu 1-2 menit, namun dampaknya bisa sangat terasa pada kenyamanan punggung dan pinggul, baik sebelum tidur maupun saat bangun pagi. Ambil contoh Bu Margi, seorang wanita aktif berusia 78 tahun yang sebelumnya mengira kekakuan adalah bagian yang tidak bisa dihindari dari kesehariannya. Setiap malam, setelah berjalan-jalan di sekitar rumah, ia masuk ke tempat tidur dengan rasa kaku yang mengganggu. Suatu malam, setelah frustasi karena terus berguling-guling tak kunjung tertidur, ia mencoba peregangan lutut ke dada yang pernah dibacanya. Hanya dalam beberapa hari setelah rutin melakukannya sebelum tidur, rasa sakit di punggungnya berkurang dan ia mulai lebih cepat tertidur. Setelah seminggu, Bu Margi melaporkan bahwa ia bangun pagi tanpa rasa kaku seperti biasanya. Tidak perlu lagi berusaha keras duduk atau harus diam dulu sebelum bergerak. Ia menyebut gerakan itu sebagai penyegaran kecil untuk punggung dan membuatnya menjadi bagian penting dari rutinitas tidurnya. Anda tidak perlu keahlian khusus atau alat tambahan. Cukup sediakan ruang kecil di tempat tidur, berbaring, dan fokus pada gerakan ini. Anggaplah sebagai ajakan lembut, "Hai pinggul, tolong rileks. Hai punggung, terima kasih sudah menopang sepanjang hari. Sekarang saatnya beristirahat." Keindahan peregangan ini terletak pada kesederhanaannya dan umpan balik langsung yang Anda rasakan. Jika terasa lega dan rileks, berarti gerakan sudah tepat. Namun bila muncul rasa nyeri tajam atau tidak nyaman, kurangi intensitasnya atau konsultasikan dengan dokter. Untuk kebanyakan lansia, gerakan ini seperti pelukan hangat untuk punggung bagian bawah. Selain manfaat fisik, peregangan lutut ke dada juga memberikan efek psikologis. Ini adalah waktu untuk fokus penuh, kesempatan mengenali kondisi tubuh dan area yang butuh perhatian. Saat bernapas dalam-dalam dan menghitung 1, 2, 3, pikiran akan beralih dari kekhawatiran sehari-hari ke perhatian pada kesejahteraan diri. Pos kecil ini bisa meredakan pikiran yang berisik dan mengurangi gangguan mental yang sering membuat sulit tidur. Dengan menggabungkan peregangan dan napas yang lambat serta terkontrol, Anda mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, mode istirahat dan pencernaan, yang mempersiapkan tubuh dan pikiran menuju tidur yang lebih nyenyak. Konsistensi adalah kunci utama. Sama seperti Anda tidak bisa berharap kekuatan atau kelenturan meningkat hanya dengan 1 kali latihan di gym, perubahan jangka panjang tidak akan terjadi tanpa latihan rutin. Namun kabar baiknya, saat Anda merasakan lega dan tidur lebih pulas, motivasi untuk terus melakukannya akan tumbuh. Jadikan gerakan ini ritual malam Anda, segera setelah mematikan lampu baca atau menghabiskan tegukan air terakhir. Tidak lama kemudian, tubuh akan mulai menantikan tarikan lembut ini dan secara otomatis menjadi rileks. Anda akan merasakan tidur yang lebih cepat, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan rasa kaku yang berkurang. Ingatlah, tidak pernah terlambat untuk memulai kebiasaan baru dan Anda pantas merasa nyaman dengan tubuh sendiri. Pengalaman hidup yang panjang membawa kebijaksanaan, ketangguhan, dan cerita unik, dan tubuh Anda setia mengiringi perjalanan tersebut. Kini, berikan diri Anda hadiah kelembutan dan perhatian dengan peregangan lutut ke dada ini. Hargai setiap malam sebagai momen perawatan diri untuk punggung dan pinggul, menghargai kerja kerasnya, dan mendukung kelenturannya. Setiap tarikan lutut ke dada bukan sekadar peregangan, tapi juga ritual kasih sayang dan kenyamanan yang Anda bangun malam demi malam. Jadi malam ini, saat Anda berbaring dan siap tidur, ingatlah langkah sederhana ini. Berbaring, tarik lutut ke arah dada, tarik napas, dan lepaskan segala ketegangan hari ini. Seiring waktu, Anda akan kembali merasakan kenyamanan di punggung bawah dan pinggul, menikmati tidur yang lebih dalam, dan menyambut pagi dengan energi baru. Karena penuaan bukan berarti menyerah pada ketidaknyamanan, melainkan belajar merawat diri dengan cara baru, 1. Peregangan lembut setiap saat. 2. Peregangan kupu-kupu berbaring. Gerakan ini membantu membuka pinggul sekaligus menenangkan pikiran. Pernahkah Anda masuk ke tempat tidur setelah menjalani hari yang terasa biasa saja, namun merasa gelisah karena pinggul dan kaki sulit menemukan posisi nyaman di bawah selimut? Anda berganti posisi, menggerakkan kaki dengan lembut, dan mengatur bantal, tetapi rasa nyaman tetap belum datang. Mungkin Anda pernah berpikir ini hanya karena usia yang bertambah atau akibat hari yang melelahkan.
Bahkan mungkin Anda sudah menerima anggapan bahwa tidur tidak akan pernah semudah dulu. Namun, bagaimana jika sebenarnya bukan usia atau kasur yang jadi penyebabnya? Bisa jadi ada ketegangan halus pada pinggul Anda yang tanpa sadar mengganggu kualitas tidur. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan pelajaran ini bermanfaat, silakan tulis komentar di bawah agar saya tahu Anda masih bersama saya. Banyak orang tua menganggap bahwa gangguan tidur dan kekakuan pinggul adalah hal yang wajar seiring bertambahnya usia. Namun, saya mengajak Anda untuk memandang kembali asumsi ini dengan lembut. Bagaimana jika solusi sederhana dapat ditemukan melalui peregangan yang tenang, yang hanya meminta Anda berbaring dan bernapas perlahan? Bagaimana jika sebuah posisi yang mudah dilakukan sebelum tidur mampu membuka pinggul, menenangkan pikiran yang gelisah, dan membantu Anda tertidur dengan nyenyak, seperti yang Anda harapkan? Peregangan kupu-kupu berbaring mungkin terdengar rumit atau mewah, tetapi sebenarnya sangat mudah dan efektif. Berikut penjelasan ilmiahnya. Seiring bertambahnya usia, otot-otot di sekitar pinggul dan panggul cenderung kehilangan kelenturan. Ini biasanya terjadi karena terlalu lama duduk, berjalan terbatas, atau berkurangnya aktivitas fisik. Kekakuan pada pinggul tak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tapi juga dapat memengaruhi pola tidur dengan menghambat sirkulasi darah dan menimbulkan ketegangan otot yang halus di seluruh tubuh. Ketika pinggul Anda terasa kaku, tubuh akan merespon dengan rasa tidak nyaman yang kadang tidak Anda sadari secara sadar. Ketegangan ini bisa membuat Anda sulit tertidur, sering terbangun di malam hari, atau bangun pagi dengan perasaan lelah, kaku, bahkan cemas. Disinilah peregangan kupu-kupu berbaring memberikan solusi lembut. Peregangan ini menargetkan otot-otot pinggul yang kaku, khususnya otot paha bagian dalam, aduktor, dan selangkangan. Dengan berbaring dan membiarkan gravitasi membuka lutut ke samping secara perlahan, otot-otot tersebut akan meregang secara alami. Gerakan ini memberi sinyal pada sistem saraf bahwa tubuh aman dan bisa rileks, mengaktifkan respons parasimpatetik yang menenangkan. Intinya, tubuh Anda diberitahu bahwa Anda dalam kondisi aman, didukung, dan saatnya melepaskan ketegangan. Sekarang, mari kita lakukan dengan sederhana dan nyaman, agar bisa langsung Anda praktikkan malam ini. Berbaringlah terlentang di tempat tidur. Pastikan Anda merasa nyaman dan didukung, mungkin dengan tambahan bantal lembut di bawah kepala jika Anda suka. Kemudian, satukan telapak kaki Anda hingga bertemu, sehingga lutut secara alami membuka ke samping menyentuh kasur. Biarkan lengan Anda rileks di sisi tubuh atau tempatkan satu tangan di perut dan satu tangan di dada, mana yang membuat Anda lebih rileks. Jangan paksakan lutut untuk turun lebih rendah, cukup biarkan gravitasi melakukan pekerjaannya secara lembut. Saat berada di posisi ini, bernapaslah dengan perlahan dan sadar. Tarik napas dalam melalui hidung, isi paru-paru dengan penuh, lalu hembuskan secara lembut melalui mulut, lepaskan semua ketegangan. Bayangkan segala ketegangan di pinggul, paha, dan punggung bawah mulai mengendur dan mencair. Tahan posisi ini selama 1-2 menit, dan bila sudah terbiasa, tingkatkan durasinya hingga 3 atau 4 menit. Anda mungkin merasakan kehangatan atau relaksasi di area pinggul, tanda bahwa tubuh mulai melepaskan ketegangan dan siap untuk tidur nyenyak. Untuk mengilustrasikan manfaat peregangan sederhana ini, saya ingin berbagi cerita tentang Bu Darmi, seorang nenek aktif berusia 74 tahun yang tinggal di daerah Upstate New York. Selama bertahun-tahun, Bu Darmi mengalami masalah dengan kaki gelisah dan kesulitan tidur, sering berguling-guling sepanjang malam yang ia anggap sebagai hal wajar karena usia. Suatu malam, setelah rekomendasi dari temannya tentang peregangan lembut ala yoga bernama kupu-kupu berbaring, ia mencoba melakukannya. Bu Darmi menggambarkan pengalaman itu sebagai pencerahan yang menenangkan. Hanya dalam beberapa malam, ia mulai mudah tertidur dan jarang terbangun lagi. Rasa gelisah di pinggul dan kakinya secara bertahap berkurang. Ia mulai menyebut malam-malamnya sebagai waktu yang damai dan pagi harinya terasa segar, bukan melelahkan. Bu Darmi bahkan bercanda dengan teman-temannya bahwa ia telah menemukan ritual rahasia sebelum tidur yang selalu ia nantikan karena memberikan rasa nyaman dan ketenangan. Saat Anda bersiap mencoba peregangan kupu-kupu berbaring malam ini, saya mengajak Anda melihatnya sebagai ajakan untuk relaksasi. Tidak perlu gerakan rumit atau pose yang sulit, cukup buka pinggul dengan lembut dan bernapas dengan sadar. Ingat, tujuan Anda bukan memaksa kelenturan, tapi memberi tubuh izin untuk beristirahat secara mendalam. Anggap peregangan ini sebagai dialog lembut dengan tubuh, pengingat bahwa Anda pantas mendapatkan perhatian, kenyamanan, dan tidur yang benar-benar memulihkan. Konsistensi sangat penting, tetapi kasih sayang pada diri sendiri juga sama pentingnya.
Setiap malam mungkin terasa berbeda. Kadang pinggul terasa mudah rileks, kadang terasa lebih sulit membuka ketegangan. Kedua kondisi ini wajar. Biarkan peregangan menjadi pengalaman alami dan lembut, hadiah untuk tubuh Anda, bukan beban. Seiring waktu, Anda akan menyadari perubahan yang halus namun signifikan, pinggul yang lebih lentur, tidur yang lebih nyenyak, dan pagi yang lebih cerah. Akhir kata, saya ingin memberikan dorongan lembut. Menjadi tua bukan berarti harus menerima rasa sakit atau kehilangan tidur. Ini adalah waktu yang indah untuk mencari cara-cara lembut mendukung diri sendiri, satu peregangan sadar demi peregangan sadar. Malam ini, ketika Anda berbaring dan membiarkan pinggul terbuka perlahan, ingatlah bahwa Anda layak merasakan kemudahan, ketenangan, dan kualitas tidur yang baik. Istirahat bukan kemewahan, melainkan kebutuhan utama bagi kesehatan Anda. Sambutlah peregangan penyembuhan yang sederhana ini dan biarkan relaksasi mengisi malam Anda, karena Anda benar-benar pantas mendapatkan tidur yang nyaman, mudah, dan sangat menyegarkan. Peregangan kupu-kupu berbaring adalah jalannya. 3. Putaran tulang belakang. Melemaskan tulang belakang sekaligus mengatur ulang sistem saraf. Pernahkah Anda merasa gelisah, tidak nyaman, atau ada ketegangan aneh di sekitar pinggul saat berbaring di tempat tidur malam hari? Mungkin Anda beberapa kali bergeser mencari posisi yang pas dan nyaman. Banyak orang mulai menerima kondisi ini sebagai bagian alami dari proses penuaan, menyalahkan usia, aktivitas harian seperti duduk terlalu lama, berkebun, atau berjalan jauh. Namun di balik penerimaan itu, ada rasa frustrasi yang tersimpan. Mengapa semakin sulit menemukan rasa nyaman saat usia bertambah? Namun, coba pikirkan, mungkin sebenarnya penyebab utama ketidaknyamanan ini bukan hanya faktor usia atau aktivitas harian, melainkan kurangnya gerakan dan peregangan pada pinggul sepanjang hari dan malam. Bagaimana jika ada cara lembut dan menenangkan yang bisa membantu mengurangi kekakuan ini? Sesuatu yang mudah dilakukan, bahkan di tempat tidur Anda, beberapa menit sebelum tidur. Banyak dari kita sering meremehkan pentingnya pinggul, bukan hanya untuk bergerak, tapi juga untuk kenyamanan, relaksasi, dan kualitas tidur. Pinggul yang kaku kerap menjadi penyebab tersembunyi masalah seperti nyeri punggung bawah, kaki yang gelisah, hingga pernapasan yang dangkal saat malam. Duduk lama atau mempertahankan posisi yang sama berulang kali menyebabkan otot-otot pinggul, terutama fleksor pinggul dan otot paha bagian dalam, menjadi tegang dan kaku secara bertahap. Seiring berjalannya waktu, ketegangan ini menumpuk, menghambat aliran darah, menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan secara halus meningkatkan kecemasan. Kekakuan pada pinggul juga dapat memengaruhi pikiran, sehingga membuat tubuh lebih sulit rileks dan tidur menjadi tidak nyenyak. Disinilah peregangan kupu-kupu berbaring menjadi solusi yang lembut dan efektif. Peregangan ini menargetkan otot-otot paha bagian dalam, aduktor, dan jaringan dalam di sekitar sendi pinggul. Saat lutut dibiarkan turun perlahan ke samping dengan telapak kaki yang saling bertemu, ketegangan yang menumpuk seharian dapat dilepaskan secara lembut. Tarikan ringan yang Anda rasakan merupakan sinyal tubuh yang berterima kasih atas pelepasan ketegangan itu. Selain itu, posisi ini mendorong pernapasan yang lebih dalam, memicu sistem saraf parasimpatetik untuk mengaktifkan proses istirahat, mengurangi kecemasan, dan menurunkan detak jantung secara alami. Cobalah peregangan sederhana ini malam ini, langsung di tempat tidur Anda. Berbaringlah telentang dan biarkan tubuh benar-benar rileks di atas kasur. Tekuk lutut secara lembut, satukan telapak kaki, dan biarkan lutut terbuka ke samping seperti sayap kupu-kupu. Jangan paksa lutut turun lebih rendah, biarkan gravitasi dan relaksasi tubuh bekerja secara alami. Tempatkan tangan di perut, tepat di bawah pusar, rasakan naik turunnya napas Anda. Tarik napas perlahan dan dalam lewat hidung, buang napas dengan lembut lewat mulut. Mulailah dengan posisi ini selama sekitar 60 detik, lalu tingkatkan secara bertahap hingga 2 menit jika Anda merasa nyaman. Sambil melakukan peregangan, bayangkan ketegangan yang tersimpan di pinggul dan paha Anda perlahan mencair dan menghilang setiap kali Anda menghembuskan napas. Fokus pada napas Anda, rasakan bagaimana setiap tarikan napas memberi ruang pada tubuh, dan setiap hembusan membebaskan ketegangan sedikit demi sedikit. Keterhubungan sadar antara tubuh dan napas ini dapat mengubah rutinitas malam Anda menjadi momen relaksasi yang sesungguhnya, bukan hanya sekadar usaha cepat untuk tidur. Saya teringat pada Bu Bariah, seorang wanita hebat yang saya kenal. Saat usianya hampir mencapai 75 tahun, ia mulai mengeluhkan ketidaknyamanan dan kesulitan rileks saat tidur. Selama bertahun-tahun, ia bekerja sebagai perawat yang penuh dedikasi, selalu mengutamakan orang lain hingga sering mengabaikan kebutuhan tubuhnya sendiri.
ia menerima kekakuan pinggul dan kegelisahan sebagai konsekuensi alami penuaan. Namun, suatu malam saat merasa frustrasi, ia mencoba hal baru, yaitu peregangan kupu-kupu berbaring. Setelah mendapat rekomendasi dari seorang teman terpercaya, Bu Bariah meluangkan waktu hanya 2 menit untuk melakukan peregangan ini sambil fokus pada napasnya. Ia terkejut betapa cepat pinggulnya melunak. Dalam beberapa hari, tidur malamnya menjadi lebih nyenyak, bangun dengan perasaan segar, dan nyeri punggung bawahnya berkurang. Peregangan sederhana ini kemudian menjadi ritual malam yang ia cintai dan anggap sebagai rahasia kecil ketenangannya. Pengalaman Bu Bariah bukanlah hal langka. Banyak lansia yang rutin melakukan peregangan ini merasakan perbaikan serupa, baik secara fisik maupun emosional. Mereka mengalami malam yang lebih damai dan pagi yang lebih cerah dan penuh energi. Ini adalah bentuk perhatian kecil yang kita berikan pada diri sendiri, sebuah pengakuan bahwa tubuh kita pantas mendapatkan kenyamanan dan ketenangan di setiap usia. Pesan yang ingin saya sampaikan malam ini adalah, menjadi tua tidak berarti harus menerima ketidaknyamanan atau tidur yang buruk. Anda memiliki kemampuan lembut untuk mengubah pengalaman tidur Anda melalui gerakan sederhana dan penuh kesadaran seperti peregangan kupu-kupu berbaring. Dengan setiap napas perlahan dan momen pelepasan ketegangan di pinggul, Anda mengembalikan rasa nyaman dan ketenangan yang akan berdampak positif dalam hidup Anda. Jadi malam ini, saat berbaring di tempat tidur, berikan diri Anda hadiah berupa peregangan lembut ini. Tidak perlu alat khusus atau kelenturan luar biasa. Cukup beri waktu untuk berhenti sejenak, mendengarkan tubuh, dan berikan perhatian yang pantas diterima. Percayalah, pinggul Anda, tidur Anda, dan ketenangan pikiran Anda akan berterima kasih. Ingatlah, tidak pernah terlambat untuk menemukan cara baru merawat diri, mendapatkan ketenangan, dan menikmati malam yang tenang serta pagi yang penuh semangat yang memang Anda layak dapatkan. 4. Putaran pergelangan kaki. Meningkatkan aliran darah dan mengurangi risiko kram. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa materi ini berguna, tuliskan komentar 2 di bawah sebagai tanda bahwa Anda masih bersama saya. Bayangkan malam yang sunyi, di mana Anda baru saja berbaring setelah menjalani hari yang melelahkan. Tubuh terasa capek, tapi ada sensasi tidak nyaman di kaki dan pergelangan kaki Anda. Mungkin terasa kesemutan ringan, sedikit mati rasa, atau bahkan kram yang tiba-tiba membangunkan Anda. Anda mencoba menggerakkan jari-jari kaki, menekuk kaki, atau berdiri sebentar untuk mengendurkan ketegangan. Masalah ini sangat lazim dialami oleh banyak orang lanjut usia yang sering merasa kaki gelisah, pegal, atau mengalami kram otot mendadak di malam hari. Sensasi tersebut dapat mengganggu tidur, membuat Anda gelisah dan bertanya-tanya apakah ini memang hal normal seiring bertambahnya usia. Banyak yang menganggap ini hal biasa, tanda penuaan, atau sesuatu yang harus diterima karena dianggap remeh. Namun, bagaimana jika kram yang menyiksa dan sirkulasi yang buruk di bagian bawah kaki sebenarnya merupakan pesan dari tubuh Anda yang butuh lebih banyak gerakan dan perhatian? Bagaimana jika ada cara mudah dan lembut untuk meningkatkan aliran darah dan mengurangi kram, yang dapat Anda lakukan sambil berbaring sebelum tidur? Sebagian besar orang menerima rasa tidak nyaman ini sebagai hal yang wajar saat menua, mengira sirkulasi buruk dan kram otot memang tak terhindarkan. Tapi mari kita pikirkan sejenak, apakah mungkin masalah ini bukan hanya akibat penuaan, melainkan hal yang sebenarnya bisa kita kendalikan? Bagaimana jika dengan rutin memutar pergelangan kaki setiap malam dapat membantu memperbaiki sirkulasi, mengurangi ketegangan otot, dan mencegah kram yang mengganggu istirahat? Mungkinkah gerakan sederhana ini menjadi kunci untuk merasa lebih nyaman dan bugar? Faktanya, pergelangan kaki dan kaki memiliki peranan penting dalam sistem sirkulasi darah. Darah mengalir dari jantung menuju ujung kaki, lalu kembali lagi ke jantung, sebuah proses yang semakin berat seiring bertambahnya usia. Penurunan aktivitas fisik, kekakuan sendi, dan melemahnya otot kaki menyebabkan aliran darah melambat. Saat darah mengalir lambat, otot tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup, sehingga muncul kram, kesemutan, dan rasa gelisah yang mungkin Anda kira cuma efek penuaan. Gerakan memutar pergelangan kaki membantu meregangkan dan menggerakkan otot, tendon, serta ligamen di sekitar sendi pergelangan kaki, sehingga melancarkan aliran darah dan merangsang saraf. Gerakan ini juga mengaktifkan otot betis, yang disebut jantung kedua, karena berfungsi memompa darah kembali ke jantung. Dengan menjaga otot betis tetap aktif, putaran pergelangan kaki mendukung sirkulasi darah yang lebih lancar di kaki. Cara melakukannya sangat mudah dan lembut. Sebelum tidur, berbaringlah dengan nyaman telentang atau duduk dengan kaki lurus di depan Anda.
Angkat satu kaki sedikit dari kasur dan putar pergelangan kaki secara perlahan mengikuti lingkaran. Mulailah dengan 5-10 putaran searah jarum jam, kemudian balik arah dengan jumlah putaran yang sama. Lakukan gerakan secara halus dan terkontrol tanpa memaksa sendi. Jika merasa nyaman, tingkatkan hingga 15 putaran di setiap arah. Ulangi pada kaki yang satunya. Rutinitas ini hanya memakan waktu beberapa menit, tapi dapat memberikan efek signifikan dalam mengurangi ketegangan, mencegah kram, dan menenangkan kaki Anda. Anda mungkin merasakan sensasi hangat ketika darah mulai mengalir lebih lancar, tanda tubuh merespons gerakan ini. Contoh nyata adalah Pak Bakri, seorang pensiunan guru berumur 74 tahun yang bertahun-tahun mengalami kaki gelisah dan kram menyakitkan saat malam tiba. Pak Bakri sudah mencoba berbagai cara, mengonsumsi suplemen magnesium, merendam kaki dalam air hangat, bahkan mengganti kasur, namun ketidaknyamanan tetap dirasakan. Suatu malam, temannya menyarankan agar dia mencoba memutar pergelangan kaki sebelum tidur. Meskipun awalnya skeptis, Pak Bakri bersedia mencoba. Dalam waktu kurang dari seminggu, kram berkurang dan ia bisa tidur lebih nyenyak tanpa terbangun akibat rasa sakit. Terpacu oleh hasil itu, Pak Bakri menjadikan putaran pergelangan kaki sebagai kebiasaan sebelum tidur dan merasakan kenyamanan kaki yang lebih baik, sehingga tetap aktif dan bebas nyeri sepanjang hari. Keunggulan dari putaran pergelangan kaki adalah kesederhanaannya dan kemudahan dalam pelaksanaannya. Anda tidak perlu alat khusus atau keanggotaan gym, cukup tubuh Anda dan beberapa menit waktu tenang. Gerakan ini mengajak Anda untuk mengenal dan merespons kebutuhan tubuh dengan penuh kelembutan dan perhatian. Ini adalah pengingat bahwa tindakan kecil dapat membawa perubahan besar pada kesehatan dan kesejahteraan Anda. Selain manfaat fisik, putaran pergelangan kaki juga mendukung praktik kesadaran penuh, mindfulness. Saat memutar pergelangan kaki, fokuskan perhatian pada sensasi, gerakan, dan napas Anda. Kesadaran tersebut membantu menenangkan pikiran yang gelisah, mengurangi stres dan kecemasan yang sering menghambat tidur. Kombinasi antara perbaikan sirkulasi dan relaksasi mental menciptakan kondisi ideal untuk tidur yang lebih dalam dan berkualitas. Konsistensi sangat penting. Sama seperti menyikat gigi atau membaca buku sebelum tidur, jadikan putaran pergelangan kaki sebagai rutinitas malam Anda. Seiring waktu, tubuh akan menyesuaikan diri, sirkulasi membaik, dan kram yang mengganggu berangsur hilang. Kaki terasa lebih ringan, hangat, dan tidur menjadi lebih nyenyak. Ingatlah, tidak ada kata terlambat untuk memulai merawat tubuh dengan cara baru. Setiap putaran lembut pergelangan kaki adalah bentuk penghargaan dan cinta pada tubuh Anda yang telah bekerja keras sepanjang hari, memberikan perhatian yang layak didapatkan. Penuaan bukan alasan untuk menyerah pada ketidaknyamanan, melainkan kesempatan belajar merawat tubuh dengan sabar dan penuh kasih. Jadi, malam ini sebelum beristirahat, luangkan waktu sebentar untuk mengangkat kaki, memutar pergelangan, dan bernapas dalam-dalam. Rasakan perlahan sirkulasi yang bangkit, ketegangan yang mereda, dan ketenangan yang menyusul. Ritual sederhana ini dapat membantu Anda merasa nyaman, mengurangi kram, dan tidur lebih pulas. Karena Anda pantas bangun setiap pagi dengan perasaan segar, penuh energi, dan siap menghadapi hari dengan semangat baru, satu putaran lembut pergelangan kaki pada satu waktu. 5. Pernapasan dalam dan peregangan lengan untuk relaksasi total sebelum tidur. Apakah Anda pernah merasa sangat lelah saat berbaring di ranjang, tetapi tetap tidak bisa terlelap? Pikiran Anda terus memutar kembali kekhawatiran atau kejadian yang terjadi sepanjang hari. Mungkin dada terasa sesak, napas Anda menjadi cepat dan dangkal. Atau mungkin ketegangan yang terperangkap di leher dan bahu membuat Anda sulit untuk tenang, walaupun sudah berusaha keras. Bagi banyak orang lanjut usia, pengalaman ini sudah menjadi rutinitas yang membingungkan dan melelahkan, sesuatu yang dianggap wajar seiring bertambahnya usia. Anda mungkin beranggapan bahwa rasa gelisah dan kecemasan saat malam hari adalah hal yang tidak dapat dihindari. Namun, bagaimana jika ada cara yang lebih sederhana dan lembut yang bisa Anda lakukan di tempat tidur untuk menenangkan pikiran, mengendurkan otot, dan membantu Anda tidur dengan lebih nyenyak? Kerap kali kita menganggap bahwa kesulitan tidur dan kegelisahan hanyalah masalah mental akibat stres, usia, atau tekanan hidup. Kita sudah terbiasa mendengar bahwa masalah tidur adalah bagian dari proses penuaan. Tetapi, mari kita pikirkan kembali, mungkin penyebabnya bukan hanya soal usia atau pikiran yang gelisah. Bisa jadi masalahnya bersumber dari kondisi fisik, terutama cara kita bernapas dan kebiasaan menahan ketegangan otot. Bayangkan jika dengan mengatur napas secara perlahan dan melakukan peregangan lengan yang lembut ke atas kepala,
tubuh dan pikiran Anda mendapatkan sinyal bahwa ini waktunya untuk beristirahat. Ilmu pengetahuan mengungkapkan hubungan erat antara pernapasan dan sistem saraf. Napas yang dangkal, yang sering terjadi saat stres, mengaktifkan sistem saraf simpatis, reaksi, lawan atau lari, yang melepaskan hormon adrenalin dan kortisol untuk meningkatkan kewaspadaan. Sebaliknya, napas yang dalam dan lambat merangsang sistem saraf parasimpatis, yang dikenal sebagai mekanisme relaksasi alami tubuh atau respon, istirahat dan cerna. Dengan sengaja melambatkan napas, Anda dapat membantu tubuh memahami bahwa saat ini aman untuk rileks, sehingga transisi menuju tidur menjadi lebih mudah. Ditambah dengan peregangan lembut pada lengan, relaksasi yang Anda rasakan akan semakin dalam. Sepanjang hari, ketegangan cenderung menumpuk di bahu, punggung atas, dan dada, terutama jika Anda banyak duduk atau melakukan aktivitas rutin. Ketegangan ini bukan hanya menyebabkan rasa tidak nyaman, tapi juga membuat napas menjadi dangkal karena dada dan diafragma tertekan. Peregangan lengan ke atas dengan lembut dapat membuka ruang di dada, memungkinkan paru-paru mengembang sepenuhnya dan mendukung pernapasan yang lebih dalam dan menyegarkan. Gabungan teknik pernapasan dan peregangan ini mengirimkan pesan kuat yang menenangkan ke tubuh, waktunya melepas lelah, membebaskan diri dari beban hari ini, dan bersiap untuk tidur. Cara melakukannya sangat sederhana dan bisa Anda praktikkan langsung di tempat tidur. 1. Berbaring dengan posisi nyaman telentang, rasakan dukungan kasur di punggung Anda. 2. Tarik napas perlahan melalui hidung selama hitungan 4 detik, rasakan perut Anda mengembang. 3. Saat menarik napas, angkat perlahan kedua tangan ke atas kepala, biarkan lengan meregang lembut di atas bantal atau kasur sejauh yang terasa nyaman. 4. Tahan peregangan itu sebentar, nikmati rasa lega yang terbentuk di dada Anda. 5. Keluarkan napas perlahan melalui mulut selama 5 atau 6 detik, sambil menurunkan lengan kembali ke sisi tubuh secara perlahan. 6. Fokus pada sensasi melepaskan ketegangan saat lengan turun. 7. Ulangi gerakan ini sebanyak 3-5 kali, sinkronkan angkatan tangan dengan tarikan napas dan turunkan dengan hembusan napas yang tenang. Anda mungkin akan terkejut betapa cepatnya teknik ini memberi efek menenangkan. Mudah, tanpa perlu alat, dan nyaman mulai dari tarikan napas pertama. Setiap kali melakukannya, ketegangan perlahan menghilang, mengirimkan pesan jelas kepada otak dan tubuh bahwa saatnya untuk beristirahat. Lebih dari sekadar meregangkan otot dan memperdalam napas, Anda sedang menciptakan sebuah ritual malam yang mendukung kesehatan fisik dan emosional. Sebagai contoh, mari saya ceritakan kisah Pak Gunawan, seorang pensiunan berusia 76 tahun yang dulu sering mengalami kecemasan menjelang tidur. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam hanya menatap langit-langit sambil memikirkan kekhawatiran. Meskipun sangat lelah secara fisik, ia merasa seperti tubuhnya terjaga penuh energi. Setelah mendengar tentang teknik pernapasan dalam dan peregangan lengan ini, Pak Gunawan mencoba menerapkannya. Pada malam pertama, ia merasakan bahu lebih ringan. Di malam ketiga, napasnya mulai melambat dengan sendirinya. Dalam waktu 1 minggu, ia melaporkan lebih cepat tertidur dan kecemasan saat tidur jauh berkurang. Pak Gunawan mulai menantikan rutinitas ini setiap malam sebagai cara lembut untuk menyiapkan dirinya secara fisik dan emosional agar bisa tidur nyenyak. Anda juga bisa merasakan manfaat serupa dari kombinasi sederhana pernapasan dan peregangan ini. Setiap malam menjadi pengingat halus bahwa Anda memiliki kontrol atas kesejahteraan diri sendiri. Daripada merasa frustrasi dan tak berdaya menghadapi sulit tidur, Anda akan semakin sadar bagaimana membimbing tubuh dan pikiran menuju ketenangan. Latihan ini juga menumbuhkan kesadaran penuh, mindfulness, membantu Anda tetap fokus pada saat ini. Alih-alih membiarkan pikiran melayang ke kekhawatiran masa lalu atau masa depan, Anda akan memusatkan perhatian pada setiap tarikan dan hembusan napas, serta peregangan lembut pada lengan. Perhatian yang tenang terhadap napas dan gerakan ini dapat mengubah cara pandang Anda, memungkinkan stres dan kecemasan menghilang secara alami. Setiap napas menjadi pengakuan damai bahwa hari sudah selesai dan kini waktunya untuk istirahat dan menyegarkan diri. Jadikan rutinitas ini bagian dari kebiasaan malam Anda. Tidak peduli Anda menghabiskan hari dengan berkebun, membaca, merawat keluarga, atau menjalani aktivitas sehari-hari, Anda layak mendapatkan momen penuh kasih dan kelembutan ini. Rutin melakukan pernapasan dalam dan peregangan lengan sebelum tidur mengirimkan pesan indah pada tubuh dan pikiran Anda. Anda berharga, diperhatikan, dan pantas mendapatkan tidur yang tenang dan nyenyak.